Hai semuanya, perkenalkan saya Ananda Putri Santoso dengan NIM akhir 246 yang hari ini berkesempatan untuk memaparkan hasil proposal metopen saya bersama rekan yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Strategi Belajar Kognitif yang dimediasi oleh Self-Regulated Learning pada mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Kita langsung masuk saja. Jadi yang melatar belakangi penelitian saya bersama rekan ini adalah perubahan dunia pendidikan di era digital yang menuntut mahasiswa untuk belajar mandiri, mengatur waktu, dan menetapkan tujuan. Nah, kemampuan ini disebut dengan Self-Regulated Learning atau SRL, yaitu kemampuan atau kapasitas individu untuk secara sistematis mengelola kognisi, emosi, dan perilaku demi mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di UPN Veteran Yogyakarta ini kebutuhan akan SRL telah diterapkan dalam sistem kredit semester atau SKS yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan jumlah mata kuliah dan cara belajar sesuai minat serta kemampuan individu. Selain itu juga terdapat implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang sudah ada sejak tahun 2020, di mana di sini juga memungkinkan mahasiswa untuk menempuh studi hingga 3 semester di luar program studi melalui kegiatan seperti magang, penelitian, pertukaran pelajar, hingga kewirausahaan yang menuntut kemandirian belajar yang tinggi. Oke, next kita ada di rumusan masalah. Jadi kebijakan MBKM dan SKS ini diterapkan di UPN Veteran Yogyakarta menuntut mahasiswa memiliki kemampuan belajar mandiri yang tinggi. Namun, hasil pelatihan yang telah dilakukan di Fakultas Ilmu Politik dan Sosial UPN Veteran Yogyakarta pada tahun 2017 ini memberikan hasil bahwa tidak semua mahasiswa siap menghadapi tuntutan tersebut. Ketidaksesuaian utamanya adalah semangat belajar mahasiswa yang tidak sebanding dengan kemampuan mereka menggunakan strategi belajar efektif, dan secara teoritis dianggap berfungsi sebagai mekanisme penghubung. SRL ini secara teoritis ini dianggap berfungsi sebagai mekanisme penghubung. Namun, bukti empirisnya tentang peran mediasi SRL masih terbatas, terutama di pendidikan tinggi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana hubungan motivasi belajar dengan SRL, untuk mengetahui pengaruh SRL terhadap strategi belajar kognitif, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui peran mediasi SRL dalam hubungan motivasi belajar dan strategi belajar. Di manfaat penelitian, di teoritis memberikan kontribusi teoritis bagi psikologi pendidikan, khususnya dengan memperkuat kerangka konseptual yang menjadikan SRL sebagai variabel mediasi yang menghubungkan motivasi belajar dengan strategi belajar kognitif mahasiswa. Lalu ada di manfaat praktis, itu hanya sebagai masukan bagi dosen atau lembaga dalam merancang pembelajaran dan sebagai pemahaman bagi mahasiswa tentang pentingnya pengelolaan diri agar strategi belajar lebih efektif. Di landasan teori, yang pertama ada di motivasi belajar. Motivasi belajar ini adalah dorongan internal dan eksternal yang ditandai dengan mengubah perilaku belajar, ketekunan, keinginan berhasil, dan orientasi tujuan akademik. Berdasarkan MSLK Pinrich tahun 1991, motivasi terdiri dari 3 komponen, yaitu ada komponen nilai yang meliputi orientasi intrinsik, ekstrinsik, dan nilai tugas. Lalu ada komponen harapan yang meliputi self-efficacy dan keyakinan akan kendali. Dan yang terakhir atau ketiga ini adalah komponen afektif, yaitu meliputi kecemasan ujian. Nah, selanjutnya di landasan teori bagian strategi kognitif dan SRL ini, strategi belajar kognitif adalah metode mental dalam memproses, menyimpan, dan memanggil informasi. Di sini ada 3 jenis ya, ada elaborasi. Nah, di elaborasi ini mencakup rangkuman, analogi, hingga menghubungkan di pengalaman. Jadi terkadang beberapa mahasiswa itu dia paham dengan cara menghubungkan materi tersebut dengan pengalaman-pengalaman yang mereka alami maupun belum mereka alami, atau pengalaman yang ada di sekitar mereka. Lalu ada organisasi yang meliputi mind mapping, tabel, ataupun membuat outline. Lalu dan yang terakhir ini ada pengulangan yang meliputi menghafal, mengulang, hingga menandai teks, atau mungkin lebih seringnya yang kita lihat adalah mahasiswa itu meng-highlight gitu ya di beberapa paragraf, karena mungkin mereka merasa itu kata kunci di materi tersebut gitu.
Lalu yang terakhir ada di SRL, yang menurut Zimmerman tahun 2000 adalah proses terencana mengaktifkan dan mempertahankan pikiran, perasaan, dan tindakan untuk mencapai tujuan belajar. Nah, di sini ada 3 fasenya. Yang pertama ada pemikiran awal, yang meliputi analisis tugas dan keyakinan diri. Lalu ada kinerja, yang meliputi pengendalian dan observasi diri. Yang ketiga ada refleksi diri, yaitu evaluasi dan reaksi afektif. Nah, di sini SRL menjembatani motivasi dengan hasil belajar. Di penelitian terdahulu, saya mengambil 3 penelitian yang paling relevan dengan penelitian yang saya dan rekan lakukan ini. Ada dari Aisyah Apridayani et al. Di tahun 2023, ada Lee et al. Tahun 2026, dan Pinrich PR di tahun 2004. Next, kita ada di kerangka penelitian. Nah, di kerangka penelitian ini, motivasi belajar itu sebagai variabel independen yang mempengaruhi SRL sebagai mediasi yang kemudian mempengaruhi strategi belajar kognitif sebagai variabel dependen. Nah, SRL berfungsi mengelola energi motivasi melalui perencanaan, pengawasan, dan evaluasi agar menjadi strategi kognitif efektif. Nah, pengaruh motivasi terhadap strategi belajar lebih besar dengan bantuan SRL dibandingkan jika motivasi tersebut bekerja sendiri. Lalu selanjutnya ada di hipotesis penelitian. Di hipotesis penelitian ini kami memiliki 4 hipotesis. Yang pertama ada hipotesis pertama, yaitu memotivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap self-regulated learning pada mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Lalu di hipotesis kedua, self-regulated learning berpengaruh positif dan signifikan terhadap strategi belajar kognitif pada mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Lalu di hipotesis ketiga, motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap strategi kognitif pada mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Lalu yang terakhir di hipotesis keempat ini, SRL atau self-regulated learning memediasi pengaruh motivasi belajar terhadap strategi belajar kognitif pada mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta. Oke. Next, kita ada di metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan survei dan essay dengan pendekatan kuantitatif yang berisi kuesioner Likert dan kualitatif yang nantinya akan diberikan pertanyaan maupun pernyataan terbuka. Untuk intervensinya di sini minimal. Lalu lokasinya ada di UPN Veteran Yogyakarta sendiri. Unit analisisnya individu mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta tentunya. Lalu untuk waktu penelitian yaitu menggunakan cross sectional dalam waktu 8 minggu. Lalu ada selanjutnya di populasi dan sampelnya adalah mahasiswa aktif UPN Veteran Yogyakarta ataupun yang masih menempuh semester 2 hingga semester 8 dengan kami nanti akan menggunakan snowball sampling, yaitu seperti nanti kuesionernya akan kami minta untuk disebarkan responden ke teman maupun orang terdekatnya yang masih di lingkup atau di lingkungan UPN Veteran Yogyakarta. Lalu di instrumennya nanti di variabel motivasi terdapat 8 item. Lalu di variabel SRL atau self-regulated learning ini ada 10 item. Lalu di strategi belajar kognitif ini nanti ada 8 item pernyataan. Lalu kita menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Nanti juga kami rencananya akan menggunakan pendekatan kualitatif juga, entah nanti pernyataan terbuka ataupun pertanyaan terbuka untuk responden yang kami selipkan mungkin di akhir ataupun di masing-masing variabel nantinya. Oke. Next ada di metode analisis data. Di sini kita menggunakan 3 uji ya. Yang pertama ada uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Nah, di uji instrumen ini kami menggunakan validitas Pearson dan reliabilitas Converge alpha. Lalu di uji asumsi klasik ada normalitas hingga heteroskedastisitas.
Kalau di uji hipotesis ada regresi linear sederhana yang menguji hipotesis 1, 2, 3. Lalu ada Sobel test untuk memediasi di hipotesis 4, dimana nanti jika hasil sigmanya kurang dari 0,05 berarti ada mediasi gitu ya. Nah, di koefisien determinasi R kuadrat ini mengukur kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Oke, kita sudah sampai di penghujung presentasi kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian sempatkan untuk mendengarkan dan melihat presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time.